Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap beraksi dengan syaratku di MC The Ball siap beraksi. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16 GB of RAM, yaitu 8 GB plus 8 GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita Sikat terus. Yes guys, ya untuk kali ini guys ya, banyak teman-teman kita yang menghantarkan kita video tentang kekayaan Pak Prabowo guys. Ya, kekayaan yang aku suka tentang Indonesia ini, mereka itu beritahu sebagai seorang pemimpin apa kan, mereka beritahu tentang harta yang mereka ada, ya, supaya nggak menjadi isu ya itu. Mereka tidak merahasiakannya begitu, bahaya. Ya benar, biar orang tahu lah ya. Dan ternyata luar biasa sekali guys kekayaan Pak Prabowo guys ya. Sebenarnya ini bagus juga lah, sebabnya daripada terus menjadi persoalan, takut ada yang memfitnah lah, ada yang mempercerita gitu gini. Jadi ya, takut jadi pertanyaan lah ya kepada orang ya. Gimana bisa nggak jadi pemimpin gini dengan ada kayak gigi gitu ya, kita nggak tahu lagi. Jadi guys ya, mari kita dengerin ya daripada video VT. Kalian ngerasa juga nggak begini ternyata rasanya punya presiden udah kaya dari lahir seperti Prabowo? Kok bisa ini dia? Jujur ya, saya belum bisa move on dari pembahasan Prabowo. Ya gimana ya? Menurut laporan harta kekayaan pejabat negara 2023, Prabowo itu punya harta sekitar 2 sekian triliun. Di mana kekayaannya itu terdiri dari tanah dan bangunan, aset bergerak, kemudian saham dan lainnya. Tapi tidak hanya itu ya, menurut beberapa sumber, Prabowo ini punya beberapa perusahaan. Jenis-jenis perusahaannya itu mulai dari perusahaan kertas, perusahaan di bidang minyak dan gas, batu bara, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan. Jadi lengkap banget. Dan yang nggak masuk akal lagi, beberapa sumber mengatakan Prabowo ini tanpa utang guys, gila. Pantesan yang biayain retreat pembekalan menteri itu pakai uang pribadi. Ya gimana juga ya, biayain Anies jadi gubernur juga gampang banget. Tapi memang kalau kita telusuri lebih jauh lagi, keluarga Prabowo ini memang kaya semua guys. Mulai dari kakeknya Raden Mas Margono Djojo Hadikusumo yang merupakan pendiri BNI tahun 1946. Kemudian bapaknya Sumitro Djojo Hadikusumo juga merupakan orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, di mana beliau juga pernah menjadi Menteri Keuangan Mendagri Indonesia dan juga menciptakan kurang lebih 130 buku karyanya. Terlebih lagi adiknya Prabowo yang bernama Hasyim Djojo Hadikusumo yang akhir-akhir ini sering muncul juga tergolong merupakan seorang pengusaha kaya raya guys. Bahkan berbagai sumber mengatakan bahwasanya harta dari Hasyim ini mencapai 10 triliun dan pernah masuk catatan Forbes 50 orang terkaya di Indonesia. Tapi ada fakta yang mungkin kalian belum ketahui ya, nama Prabowo Subianto, di mana Subiantonya itu sebenarnya diambil dari nama saudara dari bapaknya yang bernama Kapten Anumerta Subianto Djojo Hadikusumo yang gugur dalam peperangan. Jadi memang wajar gitu kalau Prabowo vibes old money-nya itu kuat banget gitu guys. Tapi gimana menurut kalian? Kalian ngerasa juga nggak begini? bentar guys, bentar. Kekayaan Prabowo Subianto. Nah, Ini mah daftar ini daripada detik.com ya. Lihat guys. Daftar berdasarkan laporan. Nah, mari kita baca guys. bentar guys, ini terlalu banyak iklannya guys, nggak bisa. Oke. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHCPKPN periode 2023, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden RI mempunyai harta kekayaan sebesar 2,4 triliun lah gitu ya. Kekayaan tersebut terbagi menjadi 5 jenis, yakni tanah dan bangunan, transportasi, harta bergerak, surat berharga, serta kas dan setara kas. Ini rincian lengkapnya. Ayo.
Tanah dan bangunan 275. Ya, alat Alat transportasi dan mesin. harta Harta bergerak. bergerak, surat berharga, kas dan setara kas. Oh, Mari kita lanjut dengan Nih. TikToknya lagi guys. ada di Bogor, Oh, Jakarta guys. Selatan. Oh nih Wah. alat transportasi Alphard, CR-V, Rover, Land Cruiser, Pajero, Suzuki, Lexus, Rover lagi. Oh dia ni memang Oh, minat nih guys. dia memang Jeep, guys. ekspor ya, memang minat Jeep ya. Oh. Hutang selain itu Oh. tidak ada lagi harta yang memiliki. Tidak mempunyai sebarang hutang. Wah. Wah. Guys, Oh, ini kekayaan daripada 6 tahun terakhir. Ah. Wow. wah. Mana lagi baca? Mind blown guys. Mana? Pak Prabowo, tadi dua bakal capres lainnya saya tunjukkan LHKPN mereka. Jadi saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Kita lihat bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Wah, Pak. tinggi, guys. 2,04 triliun rupiah. Oh, Pak Prabowo, apakah kalau disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali? Oh. oh. Wow. Mbak Nana, Sihab guys. saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih. Ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya, tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, Jadi Pak, saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. PHK. Ya. Apa PHK ya guys? Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ya. Jadi saya Pertanyaannya, tidak, Pak. saya tidak malu-malu, saya memang jadi pengusaha. Karena saya waktu pensiun saya hanya waktu itu hanya 900.000 rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak bisnis, saya nggak bisa hidup. Pak Prabowo, saya tidak mempersoalkan Bapak kaya. Bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Tapi lebih ke konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan, Pak Prabowo bisa makan tabungan, atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Saya kira bukan aman ya, dalam arti yang saya katakan tadi. Apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun, ya kan, tentunya nilainya tambah di atas kertas. Kalau saya butuh uang, saya mau jual, siapa yang mau beli? Belum tentu ada yang mau beli, ya kan. Tapi saya akui dalam beberapa keadaan terjepit, saya hidupnya dari jual aset. Saya hidupnya. Kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa. Saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan. Pak Prabowo, tadi dua bakal capres lainnya saya tunjukkan gitu ya. LHKPN mereka. Itu dia terus terang Jadi saya guys. juga ingin- Wah, Betul. So, dia bagi tahu lah ini ya ada yang cashnya, ada yang tidak bergerak. iya. Nah, begitu maksud dia guys. Hmm. Jadi kalau ada terpaksa baru dijual untuk dijadikan cash gitu ya. Ya begitu, benar. Wah. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, Oh, sama tukang ojol, oh, sama tukang bakso, wah, sama petani, Masya Allah. sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya.
si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu, keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Wah. Oh, merinding guys. Saya ingatkan ini. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga. Nah, guys. Dengar tuh, guys. Ini wow, ini wah, setiap kata-katanya tuh memberi kita macam Ya, walaupun di sini ada orang kaya, sarjana, sudah kaya, humble lagi Baci, merendah hati betul. lagi. dia bagi tahu tetap hormat dengan yang paling bawah. Senang cerita, hormatlah siapapun. Ah. Ya, kalau Pak Prabowo ini, kalau kita lihat Pak Prabowo ini guys, dia punya hati yang sangat luar biasa sekali. Ya, Betul, karena betul, itulah banyak banget ya orang yang mendukung dia guys. Hmm. Oh, luar biasa. Dia akan benar-benar bentras nih guys ya. Apa yang nggak benar di dalam negara itu pasti akan disikatnya ini. Aku percaya Kalau karena nggak salah udah 7 kasus ya dilaksanakan. 28 Pak Ci. Oh, 28. Oh, oke, 28. Yang aku terbaca ya, yang aku terbaca guys ya. 28 setakat bayangin. ini. Itu termasuklah yang di desa-desa semua yang tentang COVID sebelum ini ya. Wah, ini Bagus guys juga tuh, benar-benar. Pemutihan Benar, orang benar. nama. Orang bagi nama. Wah, ini benar-benar luar biasa karena jiwa militernya itu memang tersemat di dalam darah guys. Udah nampak Membetulkan di sini, apa yang nggak benar itu dalam darahnya itu ada. Ya, ini siapa aja yang bikin kasus sebelum ini guys ya harus berhati-hati lah ya. Karena orang ini sangat-sangat luar biasa ya. Ini pastinya menjadi idaman para rakyat-rakyat ya. Mempunyai pemimpin yang seperti ini guys ya. Betul. Kalau betul, tentang betul. dia pengen membuat kekayaan, dia mau pikir apa guys? Dia udah kaya banget ya. Nggak perlu semua itu, guys. Iya guys. Kalau bilang pemimpin yang kalau bilang dia pengenkan keuangan, dia udah kaya ya. Dia nggak perlu kan lagi gaji-gaji daripada Dia hanya perlu memajukan Indonesia itu guys. Dia pengen memajukan Indonesia. Ini yang pemimpin yang kayak gini yang kita harus hormati dan juga dukung ya. Yes, Jadi, guys, apapun kepemimpinannya haruslah didukung juga supaya dia dapat melaksanakan apa yang diamanahkan. Ya, benar. Apapun kata orang siapapun sebenarnya kepemimpinan ini sebenarnya hanya satu ya, yaitu untuk memajukan dan memperjuangkan anak bangsa ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada kalian yang terus memberikan kita video-video yang viral yang kita nggak tahu, yaitu kalian terus antar kita di channel TT kita yaitu Toke Barang. Terima kasih guys. Jadi terima kasih kepada kalian juga yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja kali ini Yes, ya. itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.